Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 9 akan menyampaikan makalah yang berjudul Pemikiran Pendidikan Agama Islam menurut Imam Ghazali guna memenuhi tugas makul Pemikiran Pendidikan Agama Islam, dosen pengampu Bapak Maskur, Magister Studi Islam. Yang ini nanti akan saya bacakan sedikit dan juga akan ditambahi oleh teman saya. Kita langsung menuju pembahasan Pemikiran Pendidikan menurut Imam Ghazali. Jadi menurut Imam Al-Ghazali itu berbeda pendapat dengan banyak sufisme yang lain mengenai tentang pendidikan. Menurut beliau, pendidikanlah yang banyak menentukan corak kehidupan suatu bangsa dan pemikirannya. Dalam masalah pendidikan, Imam Al-Ghazali cenderung berpaham empirisme. Hal ini antara lain disebutkan karena ia sangat menekankan pengaruh pendidikan terhadap anak didik kita. Menurutnya seorang anak tergantung kepada orang tua dan anaknya yang mendidiknya. Hati seorang anak itu bersih, mudah marano, kemudian sederhana dan juga ibarat kertas putih. Hal ini sejalan dengan pesan Rasulullah SAW yang menegaskan bahwa setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan bersih, kedua orang tuanya lah yang menyebabkan anak itu menjadi penganut Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Jadi berdasarkan hadis tersebut, seorang anak itu ya ibarat kata ya nderek ke orang tua, mau diapakan tergantung dari orang tuanya. Tujuan pendidikan akan disampaikan oleh teman saya. Silakan rekan Fahimah. Oke, tentang tujuan pendidikan, Al-Ghazali telah menjelaskan tentang tujuan sistem pendidikan dengan menerangkan tentang berbagai ilmu yang wajib dipelajari oleh murid yang sesuai dengan kurikulum pengajaran masa kini dan juga mungkin metode-metode mengajar yang harus diikuti oleh guru dan mendidik anak dalam menyajikan ilmu pengetahuan kepada murid sehingga menarik minat perhatian mereka serta sesuai kecenderungan mereka. Jadi guru itu harus menyesuaikan kurikulum sehingga peserta didik itu bisa menerima oleh pendidik sehingga peserta didik itu dapat memberikan ya seperti contoh intinya dengan memberikan peserta didik pendidik bisa memberikan untuk peserta didik dengan memberikan sebuah motivasi atau di kurikulum tersebut. Terus tujuan pendidikan Islam dapat diklasifikasikan ke tiga, yaitu 1. Tujuan belajar ilmu pengetahuan semata-mata untuk ilmu pengetahuan itu sendiri sebagai wujud ibadah kepada Allah. Yang kedua, tujuan utama pendidikan Islam adalah pembentukan akhlak karimah. Yang ketiga, tujuan pendidikan Islam adalah mengantarkan pada peserta didik mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang C, pendidik. Sejalan pentingnya pendidikan mencapai tujuan sebagaimana yang telah disebutkan Al-Ghazali juga menjelaskan tentang ciri-ciri pendidik yang boleh melaksanakan pendidikan. Ciri-cirinya yaitu guru harus mencintai muridnya seperti mencintai anak kandungnya sendiri. Yang kedua, yang B, guru juga mengharapkan materi atau upah sebagai tujuan utama dari pekerjaan mengajar karena mengajar adalah tugas yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW.
Yang C, guru harus mengingatkan muridnya agar tujuannya dalam menuntut ilmu bukan untuk kebanggaan diri atau mencari keuntungan pribadi. Yang D, guru harus mendorong muridnya agar mencari ilmu yang bermanfaat. Yang E, di hadapan muridnya guru harus memberikan contoh yang baik. Yang F, guru harus mengajarkan pelajarannya sesuai dengan tingkat intelektual dan daya tangkap anak didik. Yang G, guru harus mengamalkan yang diajarkan karena ia menjadi idola di mata anak didik. Yang H, guru harus memahami minat, bakat, dan jiwa anak didiknya. Yang I, guru harus dapat menanamkan keimanan ke dalam pribadi anak didiknya. D, murid atau anak yang dididik itu macam-macam, jadi memiliki banyak kriteria, dan dalam dunia pendidikan seorang murid itu harus memiliki yang jelas sopan santun terhadap gurunya. Itu mungkin untuk tentang murid. Untuk detailnya bisa ditonton lewat atau dilihat di materi. Kemudian kurikulum. Secara tradisional kurikulum berarti mata pelajaran yang diberikan kepada anak didik untuk menanamkan sejumlah pengetahuan agar mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Itu definisi dari kurikulum sendiri. Jadi kurikulum itu acuan untuk anak didik untuk proses pembelajaran agar tercapai tujuan yang diinginkan. Kemudian metode pendidikan. Yang pertama, metode khusus pendidikan agama. Metode khusus pendidikan agama ini memiliki orientasi terhadap pengetahuan akidah karena pendidikan agama pada realitasnya lebih sukar dibanding dengan pendidikan lainnya. Kemudian kedua, metode khusus pendidikan akhlak. Al-Ghazali mengungkapkan sebagaimana dokter jikalau memberikan pasiennya dengan satu macam obat saja, niscaya akan membunuh kebanyakan orang sakit. Begitupun guru. Jikalau menunjukkan jalan kepada satu murid dengan satu macam saja dari latihan ini, saya membinasakan hati mereka. Jadi harus banyak cara, metode, apalagi terkhusus dengan pendidikan akhlak. Kemudian pendapat Ghazali tentang mendidik anak. Al-Ghazali menginginkan teori hereditas, faktor keturunan yang oleh pendidikan modern akhir-akhir ini banyak diperhatikan dan dipandang penting. Namun hal ini Al-Ghazali tidak antusias dalam menganalisa masalah ini. Kemudian hadiah dan hukuman menurut pandangan Al-Ghazali. Jadi di dalam dunia taklim wa ta'lum pasti ada yang namanya hukuman, pasti ada yang namanya hadiah, dan ini menurut persepsi Imam Al-Ghazali. Yang pertama yaitu hukuman. Seperti yang telah dijelaskan pada subtema di atas, pembahasan hanya mengenai hadiah dan hukuman, maka yang akan kita kaji hanya pada alat pendidikan kuratif yang pada urutan keempat dan kelima hukuman. Yang kedua, ganjaran atau hadiah yang menjadi salah satu alat pendidikan yang diberikan semacam apresiasi buat siswa yang memiliki bakat tertentu, siswa yang memiliki mampu mencapai kriteria tertentu. Kemudian kesimpulan. Oke. Untuk kesimpulannya dari makalah ini kita dapat mengambil bahwa hal yang tidak kalah pentingnya bagi seorang guru adalah dia harus menjadi figur teladan yang akan ditiru, dan dalam memperlakukan anak didiknya diharapkan tidak seperti binatang, yaitu seperti domba atau ternak lainnya yang perlu digembala atau didisiplinkan. Itulah sebabnya seorang pengajar tidak cukup hanya mengandalkan kepandaian atau memiliki otoritas disiplin ilmu tertentu saja. Pendidik harus orang yang berbudi dan beriman sekaligus beramal soleh, yang perbuatannya itu dapat memberikan pengaruh jiwa terhadap anak didiknya. Guru yang baik dalam pandangan Al-Ghazali adalah guru yang mempunyai ilmu, artinya ia mampu untuk menjalankan tugas, dan kunci utamanya adalah ikhlas.
Menurutnya, guru harus berperan membersihkan, mengarahkan, dan menggiring hati nurani murid untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya dari kelompok kami, kelompok 9. Saya mewakili kelompok 9. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.